Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anak kelas 5. Sekarang kita akan belajar tentang tema 1 kurikulum 2013 kelas 5. Nah, sekarang kita akan memulai pelajaran dengan materi organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak hewan dan manusia karena memang hewan dan manusia itu memiliki organ gerak masing-masing berbeda satu sama dengan yang lainnya ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan buku ini. Di sini kita akan belajar dimulai dari organ gerak manusia di buku tema 1 ini, kemudian ada manusia dan lingkungan, subtema 3-nya ada lingkungan dan manfaatnya. Nah, di sini kita lihat organ gerak hewan. Nah, lihat ya. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih, berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Nah, mungkin anak-anakku sudah tahu ya, kelinci itu seperti apa. Nah, kalau kalian belum tahu, kita harus bisa melakukan pembelajaran interaktif di media sosial yang sudah ada. Nah, kita lihat di sini mereka sedang melihat kelinci. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Oke, kita lihat sekarang di sini mungkin ada video kelinci ya. Kita lihat ya. Nih, tuh kelinci. Di sini kelinci berbagai macam. Oh, kelinci. Ya, ini video kelinci ya. Kita stop dulu. Oke, kita lanjutkan. Ini kelinci. Oke, ini kelincinya sudah. Kita close. Nah, kita lanjutkan ya. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerakan dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Jadi, secara umum gerakan itu dapat diartikan berpindah tempat. Jadi tidak pindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Sebagian atau seluruh bagian dari tubuh, misalkan hanya melangkah saja atau berlari, berpindah tempat. Gerakan pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Masih banyak yang bisa kita lakukan dengan organ gerak. Ya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Jadi apa? Hewan dan manusia memiliki kesamaan. Ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasifnya ada tulang, alat gerak aktifnya ada otot. Nah, kemudian tulang
disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak. Ya, tulang diem aja untuk menyangga daging, ya. Dan tanpa alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Kalau nggak ada otot juga, kita tidak bisa bergerak. Kalau tidak ada otot, kita tidak bisa bergerak. Karena memang otot itu adalah untuk menggerakkan tulang-tulang yang diam. Nah, di sini ada ayo berlatih. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Nah, di sini ada paragraf 1. Ide pokok, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, di sini ada paragraf yang tadi, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembangnya gimana? Dikembangkan. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Jadi kita ada ide pokoknya, dikembangkan menjadi sebuah kalimat yang lebih panjang. Gitu di paragraf 1 tadi ini ya, nih ini paragraf 2 nya, paragraf 3 nya, paragraf 4 nya sini, paragraf 5 nya di sini. Oke, kalian bisa berlatih dengan menggunakan tabel seperti ini, ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Nah, di sini juga ada ayo menulis untuk mengembangkan ide-ide pokok. Untuk menulis, kalian harus bisa mengembangkan. Misalnya, organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, tadi kan bisa kita tulis di sini. Organ gerak manusia terdiri atas 2 macam, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak pasif adalah tulang, organ gerak aktif adalah otot. Nah, boleh dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Ya. Selanjutnya, di sini ada ayo berdiskusi. Ketika kita sudah menentukan ide-ide pokok dari masing-masing paragraf, bacaan, organ gerak manusia dan hewan di atas, sekarang coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Nah, di sini kan ada nomor 1, bahan diskusi, pengertian ide pokok bacaan. Hasil diskusinya seperti apa? Nah, ini untuk latihan saja, untuk melatih kita mengembangkan suatu ide pokok dan kita melatih untuk menulis, ya. Selanjutnya, kita coba mencari organ gerak tubuh manusia. Kita cari di YouTube. Gerak hewan dan manusia. Nih. Kita lihat ya. Do you want to grow your YouTube channel? Do you want to earn more views, more subscribers, more watch time? Di sini. Hai sahabat Kria Animasi, saatnya kita belajar. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komentar untuk mendapat. Ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Apakah teman-teman atau seluruh ini kita sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan sama-sama menggunakan organ gerak untuk melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari tayangan tadi, kita tahu teman-teman, ternyata alat gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak pada hewan dan manusia terbagi menjadi 2, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Nah, kita coba lihat ya, gerak manusia bergerak.
Nih, kita bisa lihat. Nih. Struktur paling maju dan kompleks di dunia. Tubuh manusia masih ada lautan pengetahuan yang masih belum diketahui tentang tubuh kita. Tetapi kemajuan besar dalam teknologi medis memberi kita banyak hal yang belum diputuskan dari sistem yang menakjubkan ini. Tubuh kita dibangun di sekitar kerangka yang sangat kuat namun fleksibel yang melindungi organ kita dan memberikan dukungan pada otot dan gerakan mereka. Nah, seperti itu ya. Oke, tadi ada latihan, coba kerjakan dulu latihannya, oke?